Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsa Bolinggo dengan NIM 131422022 dari jurusan Manajemen Pendidikan semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Selanjutnya ada definisi perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert L. Mathis dan John Jackson 2001, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan bantuan ketersediaannya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Menurut Andrew E. Sikula, perencanaan sumber daya manusia adalah proses penentuan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kegiatan perencanaan SDM sangat tergantung pada kegiatan analisis pekerja karena keberhasilannya dalam memprediksi jumlah atau kuantitas dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Harus ditetapkan berdasarkan jenis, sifat, volume, dan beban kerja setiap unit kerja. Seluruh informasi tersebut di dalam hasil analisis pekerja. Hasil yang pertama adalah deskripsi pekerjaan yang berisi tentang uraian tugas pekerjaan yang dapat dipergunakan untuk memprediksi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Tujuan dan manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah memungkinkan perusahaan mencapai tujuan bisnisnya secara efisien. Hal ini termasuk di dalamnya tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Manfaat perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Pengambilan keputusan perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah keputusan yang ditetapkan melalui suatu proses yang langkah-langkahnya harus dilakukan secara sistematik dan tertib. Proses pengambilan keputusan harus diproses melalui kegiatan partisipatif dengan mengikut sertakan semua pihak yang terkait. Berarti Departemen Sumber Daya Manusia harus melakukan koordinasi dengan dan menghimpun masukan serta mempergunakan data atau informasi dari departemen lainnya yang bersifat eksplanatif, terutama mengenai sumber daya manusia baru yang diperlukannya. Metode perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM terdapat dua pokok bahasan penting, yaitu perencanaan kualitas sumber daya manusia dan perencanaan kuantitas sumber daya manusia. Perencanaan kuantitas meliputi perencanaan jumlah sumber daya manusia dalam suatu organisasi berdasarkan supply and demand. Sedangkan perencanaan kualitas fokus pada pengembangan kemampuan dan kompetensi individu pegawai. Perencanaan kualitas tersebut dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau training dan development di suatu organisasi. Sekian, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.